hati nurani kalian. Camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Demi Allah, ada dua malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah, ada dua malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Penting juga. Dari mana bilang tidak ada? Bukan, tadi sepertinya berkembang soal masalah ini begitu masuk begini jadi berantakan. Enggak berantakan. Yang kita lihat. Ini masalah keadilan. Karena masalah keahlian dari tiga orang ini memiliki keahlian di bidang masing-masing, ya berkembang silahkan, nggak apa-apa. Bukan karena uang. Bukan karena uang dan tidak ada uang. Baik. Jadi tolong itu penting disampaikan. Jangan Silakan, Bung Arif. kita sendiri mengeluarkan pribadi. Kantor saya juga digunakan. Jadi bukan cuma kantor Egy Sujana. Kantor saya ini digunakan juga. Prokes di saya, makan di tempat saya juga. Bentar. Penting ini. Boleh Jadi Anda jujur, Bung Azam? sangat jujur ini. Iya. Anda selama setahun ini habis berapa sih? Oh ya, kalau dihitung, waduh berapa banyak sekali 1 M pribadi. Oh enggak. Kita nggak bicara M lah. Ratusan juta? Ya oke lah, ratusan. Itu Ratusan juta? Iya. Dan itu uang pribadi Anda? Pribadi. Demi Anda Allah. Demi Allah, ada dua malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah, ada dua malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Bung Aiman. Kurang tegas gimana ini? Kurang jujur gimana? Jadi uang Duit pribadi. ratusan juta rupiah Iya, dari kalau Anda pribadi? dihitung ya, bergulirnya waktu, jadi bukan 1 tahun, lebih bergulir, kita ketemu makan Kayak bersama. misalnya seperti bus waktu ke Solo. Oh itu waktu ke sumbangan, Jogja. ya sumbangan Arif ya. Sumbangan. Ya sumbangan. Patungan semua. Patungan semua. Luar biasa lah ini. Jadi kalau misalnya ditunjuk ada dana, yang ngomong begitu itu mulutnya kurang ajar. Ingat, sampaikan kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni, ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus mulai. Hukum dipermainkan. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya. Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat. Ini saya Guntur Lareba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang, kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja Pak? Akhirnya Rabu kemarin, Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang dua anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukannya memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia.
Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Taman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Udah kayak orang gagal move on. Putusnya udah lama, tagihan 21 masih jadi pembahasan. Balik lagi ke surat tadi ya, nah ini menarik juga urutan-urutannya ya. Peraturan KPU itu, ini ternyata ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2023 dan waktu itu Ketua Komisi Pemilihan Umumnya itu masih Hasyim Asyari dan itu disebutkan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 dan di situ disebutkan bahwa Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang ramai diperbincangkan dan memicu banyak perdebatan di media sosial. Sebuah video dengan judul yang cukup menghebohkan beredar luas dengan klaim bahwa akhirnya ijazah Jack terungkap dan disebut-sebut ada sok-sok besar yang turun tangan sehingga Jack mampu bertahan menghadapi sebuah tekanan yang selama ini muncul. Judul yang provokatif seperti ini tentu langsung menarik perhatian publik karena menyangkut kredibilitas orang sekaligus dugaan adanya pihak-pihak berpengaruh yang ikut bermain di balik layar. Namun seperti biasa, sebelum kita terbawa emosi oleh judul yang sensasional, mari kita lihat persoalan ini secara lebih jernih dalam setiap polemik yang berkembang di ruangan publik. Yang paling penting adalah fakta, bukti, dan proses klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan asumsi yang belum tentu benar hanya karena narasi yang dibangun terlihat meyakinkan. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan mengulas berbagai sudut pandang yang muncul dalam perbedaan tersebut dan bagaimana proses masyarakat terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan ini. Awal mula polemik ini muncul ketika sejumlah pihak mempertanyakan latar belakang pendidikan Jack. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di media sosial, disertai berbagai spekulasi yang berkembang dengan sangat cepat. Tidak sedikit yang menganggap bahwa persoalan ini sederhana dan bisa selesai apabila semua dokumen yang dipersoalkan dapat ditunjuk secara terbuka. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa tuduhan tanpa dasar kuat justru dapat merugikan seseorang untuk menciptakan opini publik yang tidak sesuai. Dalam perkembangan berikutnya muncul berbagai konten yang mengklaim telah menemukan fakta baru mengenai ijazah Jack. Beberapa pihak bahkan menyebut adanya tokoh berpengaruh yang juga memberikan dukungan sehingga Jack tetap mampu menghadapi berbagai tekanan yang datang dan berbagai arah. Klaim inilah yang kemudian mencari bahwa perbincangan luas dan membuat publik semakin penasaran terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah situasi tersebut, masyarakat terbelah menjadi beberapa kelompok. Ada yang percaya bahwa jika tidak ada masalah, maka seluruh dokumen yang dipersoalkan seharusnya bisa diperlihatkan secara transparan. Mereka beranggapan bahwa keterbukaan merupakan langkah terbaik untuk mengakhiri seluruh spekulasi yang berkembang. Sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa seseorang tidak terus-menerus dipaksa membuktikan dirinya hanya karena adanya tuduhan yang belum tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana cepatnya sebuah isu berkembang di era digital. Satu video dapat memunculkan ribuan komentar, ratusan analisis yang berbagai spekulatif yang berbeda-beda. Sayangnya tidak semua informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, publik seringkali kesulitan membedakan mana fakta, mana opini, dan mana sekedar dugaan yang belum terbukti. Jika diperhatikan lebih lanjut, inti persoalan sebenarnya bukan hanya soal ijazah semata. Yang menjadi perhatian publik adalah persoalan kepercayaan. Ketika muncul pertanyaan mengenai latar belakang seseorang, masyarakat akan mencari jawaban yang jelas. Semakin lama jawaban tersebut dianggap belum memuaskan, semakin besar pula ruangan bagi spekulasi untuk berkembang.
Inilah yang menyebabkan isu semacam ini dapat bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa setiap tuduhan yang harus didukung oleh bukti yang kuat. Dalam sistem hukum maupun prinsip keadilan, seseorang tidak dapat dianggap bersalah hanya berdasarkan asumsi atau opini publik. Oleh karena itu, apabila memang ada pihak yang memiliki bukti konkret, maka seharusnya bukti tersebut disampaikan melalui mekanisme yang benar agar dapat diuji secara objektif. Perbedaan dan perdebatan yang muncul di media sosial seringkali memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat terpecah dalam menyikapi sebuah isu. Sementara sebagian lainnya memilih menunggu hasil klarifikasi resmi. Kondisi seperti ini muncul pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Selain itu muncul pula sebagian spekulasi mengenai sosok yang disebut memiliki pengaruh besar di balik pertahanannya Jack menghadapi berbagai tuduhan, namun hingga saat ini berbagai dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian yang jelas. Tanpa adanya fakta yang dapat diverifikasi, semua klaim tersebut masih berada di ranah opini dan spekulasi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Bagi masyarakat, pelajaran penting dari polemik ini adalah pentingnya bersikap kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Jangan langsung percaya bahwa hanya karena sebuah video memiliki banyak penonton atau mendapatkan ribuan komentar, popularitas sebuah konten tidak otomatis dijadikan benar. Yang menentukan kebenaran adalah data, fakta, dan bukti yang dapat diuji secara terbuka. Karena itulah, publik perlu menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait. Jika memang ada fakta baru yang benar-benar valid, maka fakta tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menilai persoalan ini. Namun apabila yang muncul hanya dugaan demi dugaan, maka polemik ini kemungkinan akan terus berputar tanpa menghasilkan kesimpulan yang jelas. Ada beberapa teman-teman kita yang berkomentar bahwa memang semuanya bersih dan tidak ada yang disembunyikan tanpa persoalan ini. Terus bermunculan berkali-kali, publik berhak mendapatkan penjelasan yang tuntas agar tidak ada lagi ruang yang berspekulatif. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa saya melihat banyak orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan dan jangan sampai seseorang dihakimi hanya berdasarkan hasil di media sosial tanpa bukti yang benar-benar kuat. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa dibutuhkan masyarakat bukan saling serang, tetapi transparansi. Kalau ada dokumen yang bisa menjawab semua pertanyaan, tunjukkan saja supaya polemik ini selesai. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa kasus ini membuktikan bahwa kepercayaan publik sangat penting. Sekali bermunculan keraguan, maka klarifikasi yang jelas menjadi kebutuhan utama agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya. Teman-teman nalar politik, itulah ulasan kali ini mengenai polemik yang kembali menjadi sorotan publik yang bermunculan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Terlepas dari berbagai klaim yang beredar, kita semua tentu berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai perdebatan yang panjang justru membuat masyarakat semakin bingung karena terlalu banyak informasi yang belum jelas kebenarannya. Saya ingin mendengarkan pendapat kalian. Apakah menurut kalian polemik ini akan segera menemukan titik terang atau justru akan terus menjadi perdebatan yang berkepanjangan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan penghormatan perbedaan pandangan. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa mengikuti perkembangan informasi secara kritis dan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.